Hai semua, saya Nurain Saleh dari kelas 3B Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Nah, pada kali ini saya akan membuat video reaction dengan judul yang berbeda. Nah, judulnya pada hari ini yaitu tentang pembentukan emulsi. Apa sih pembentukan emulsi? Nah, yang perlu kita ketahui yaitu emulsi merupakan keadaan di mana dua larutan atau dua zat yang tidak dapat bersatu karena adanya perbedaan. Yuk, langsung saja kita nonton videonya. Itu pembentukan emulsi. Untuk praktik yang kedua yaitu pembuatan sabun atau saponifikasi akan dipisahkan di video. Oke, langsung saja. Emulsi merupakan suatu sistem dispersi atau suspensi yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Singkatnya, emulsi itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana campuran dua zat yang tidak dapat bersatu karena adanya perbedaan fase. Alat-alat yang digunakan adalah garpu, pipet tetes, dan 4 buah wadah gelas. Sedangkan untuk bahannya adalah minyak kelapa, larutan sabun, air, santan, dan putih telur. Nah, jadi teman-teman, pada praktikum kali ini alat dan bahan yang digunakan pertama alat yang digunakan yaitu ada garpu, pipet tetes, sama 4 buah gelas. Untuk bahannya ada minyak kelapa, santan, larutan sabun atau deterjen, air, sama putih telur. Wow. Atau protein. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, maka langkah yang pertama adalah meneteskan masing-masing 5 tetes minyak kelapa ke dalam gelas wadah. Nah, kali ini minyak kelapa diteteskan sebanyak 5 tetes ke dalam 4 buah gelas ya. Jika sudah, maka selanjutnya meneteskan masing-masing 2 ml bahan ke dalam gelas yang sudah disediakan. Nah, jadi kawan-kawan, di sini kan bahan yang digunakan yaitu tentang bahan sederhana dan alat pun yang digunakan yaitu alat yang sederhana pula. Nah, jika kalian bingung meneteskan 2 ml santan, deterjen, jika kalian bingung, kita gunakan 40 tetes santan. Karena 40 tetes santan itu sekitar 2 ml lah, kayak gitu. Ini putih telur ya, yang tadi santan. Semuanya sama, 2 ml jadi 40 tetes. Deterjen atau larutan sabun. Setelah semua bahan sudah diteteskan, maka aduk semua bahan tersebut menggunakan garpu. Nah, setelah semua bahan diteteskan, kita kocok atau aduk dengan menggunakan garpu. Nah, di sini saya ingatkan kembali kalau pada saat melakukan pengocokan, alangkah baiknya setiap gelas kan ada 4 gelas nih. Jadi setiap gelas itu memiliki 1 garpu. Jika 4 gelasnya hanya memiliki 1 garpu, maka nanti takutnya hasilnya tidak efisien. Jadi alangkah baiknya tuh tiap gelas memiliki 1 garpu.
Kocok dengan kuat. Lalu perhatikan apakah terjadi emulsi atau tidak. Apakah terdapat butiran-butiran atau bulatan-bulatan dalam campuran tersebut? Ganti garpu. Ini mengocok telur. Tadi sudah mengocokkan santan. Ini mengocok telur. Ganti garpu lagi. Mengocok air. Masih sama, perhatikan apakah terjadi emulsi atau tidak. Apakah terdapat bulatan-bulatan atau tidak. Lalu yang terakhir adalah larutan sabun. Ganti garpu. Setelah semua bahan diaduk, hasilnya seperti ini. Ini air santan, ini putih telur, ini air putih, dan yang terakhir adalah larutan sabun. Nah, jadi teman-teman, pada tahap akhir ini kita harus melihat dengan teliti hasil akhir dari pengocokan tersebut. Nah, setelah diamati, kalau pada larutan sabun ada emulsi tapi sedikit, maksudnya kayak apa sih, kayak ada gelembung tapi hanya sedikit. Nah, jikalau pada air itu sangat terlihat jelas sekali kalau adanya emulsi atau gelembung-gelembung. Kalau pada santan itu cukup banyak emulsinya. Kalau pada putih telur ada emulsi antara minyak dengan putih telur tersebut. Nah, jadi kesimpulan saya pada video reaction hari ini yaitu tentang emulsi. Nah, di mana yang sangat berperan itu emulsifier. Jadi deterjen itu saya ambil pada larutan deterjen ya. Jadi deterjen itu merupakan emulsifier gitu, karena deterjen ini terdiri dari air dan deterjen. Nah, jika minyak dimasukkan ke dalam deterjen, nah di situ deterjen merupakan fungsi dari emulsifier tersebut, karena dia merupakan pemisah antara air dan minyak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya menyimpulkan dari hasil video reaction saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.